Hai Chong, balik lagi di Guy Village. 12 tahun berlalu, kasus Rian Jombang atau Guy Killer ini masih terngiang-ngiang di telinga kita. Kenapa aku bahas? Dan maaf banget kenapa aku bahas kayak pembunuhan atau apa, karena ini masih menyangkut dengan G ya, masih menyangkut dengan dunia pelangi. Dan ini kita flashback aja untuk menjadikan pelajaran agar kita berhati-hati dalam bertemu seseorang. Mau tahu kisah Rian Jombang? Langsung tonton aja. Jadi waktu kecil si Rian ini katanya tuh sering banget mendapat kekerasan dari orang tua. Jadi makanya tuh sampai dia stres dan maksudnya temperamental. Jadi mungkin ke bawah ya sampai gede. Jadi si Rian ini kayaknya tuh pengennya menyakiti orang dan membunuh gitu orang. Cuma katanya juga dengar-dengar si Rian ini sempat kayak tinggal di maksudnya jadi anak pesantren. Dan nggak tahu ya kalau untuk first time dia kenapa bisa suka sama jenis, gue nggak ngerti. Gue juga baca-baca tapi belum nemu. Ada juga yang bilang memang pertamanya dia tuh di kayak di pesantrennya udah apa ya, udah menyimpang gitu ya. Cuma untuk kelanjutannya ini kan kalau kalian tahu maksudnya komen di bawah, mungkin gue ada salah-salah, tolong koreksi ya. Ferry Idam Hermansyah alias Rian Jombang yang lahir pada tanggal 1 Februari 1978 di Jombang, ini salah satu pelaku mutilasi atau pembunuhan 11 orang. Ini udah sadis banget ya. Dan kasus terakhir yang bikin Rian ketahuan ini terjadi di Jakarta, tepatnya di apartemen Margonda Depok. Pokoknya kalian simak baik-baik ceritanya ya. Rian yang terkenal orangnya pendiam, baik, dan tidak banyak omong ini mengejutkan semua orang karena pembunuhannya yang sangat sadis terhadap 11 korban. Dan itu ada perempuan, ada laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki karena Rian ini agak menyimpang seperti kita Najils. Jadi kalian hati-hati aja kalau misalkan kenal seseorang, jangan langsung percaya atau gimana, karena kejahatan itu gak pandang bulu ya. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu siapa dan beberapa korban dari Rian. Just. Korban pertama yaitu yang bernama Gru Setio Pramono atau bisa dibilang Guntur sebutannya. Rian ini membunuh dengan cara dia memakai linggis. Pokoknya dia tuh memakai alat itu linggis untuk membunuh semua korbannya, termasuk Guntur, korban first time-nya dia. Jadi katanya si Rian tuh kalau membunuh di kampungnya ini itu motifnya dari ekonomi. Kita nggak tahu ya. Pokoknya dia bilang motifnya ekonomi, makanya dia membunuh. Nah Guntur ini dibunuh dengan cara Rian ini memukul tengkuk korban hingga tewas. Dan mayatnya itu dikubur di belakang rumahnya. Kalau Guntur ini dikubur di bekas kolam renang gitu. Jadi kolam ikan atau kolam renang. Jadi tuh mayatnya dibungkus oleh spray, langsung ditiban dengan alat berat seperti batu dan pagar biar mayat tidak mengapung. Jadi korban pertamanya Guntur di belakang rumah Rian sendiri. Korban kedua Rian yang ini bernama Agustinus. Sama seperti Guntur sebelumnya, dibunuhnya dengan memukul tengkuk. Tengkuk tuh bagian apa ya? Aku nanti searching. Tengkuk bagian korban sampai tepar. Tapi si Agustinus ini sempat ngelawan sih. Cuma ya tetap kalah sama si Rian. Jadi sama dikubur di belakang rumahnya dengan linggis lagi. Ini korban kedua Agustinus. Pembunuhan yang ketiga ini langsung sekaligus 2 orang. Tadi kan 2, sekarang 2 jadi 4, yaitu Muhammad Aksoni dan Zainal Abidin. Dengan cara yang sama lagi, pukul tungkuk punggungnya, terus dikubur di belakang rumahnya. Itu udah ada 4 korban ya. Tadi 2, sekarang langsung 2, enggak 1 lagi. Langsung 2. Jadi total baru 4. Dan korban selanjutnya adalah korban selanjutnya inilah sama 2. Tadi yang pertama itu Guntur, Agustinus, yang ketiga Muhammad Aksoni dan Zainal Abidin. Jadi 4 ya. Nah ini juga 2. Tapi ini perempuan. Jadi yang dibunuh oleh si Rian ini bernama Ibu Nani Haryati. Ibu Nani ini jadi tuh
tetangganya si siapa namanya Nani Hidayati. Jadi ibu Nani ini salah satu tetangganya Rian. Jadi tuh Rian katanya lagi ngambil daun pepaya di belakang rumahnya. Nah si Nani ini sering banget ngegodain atau memeluk atau bahkan mencium lehernya si Rian. Sehingga Rian tuh risih. Ya iyalah, dia kan sukanya batang najils. Gak suka lah dia sama perempuan Jadi tuh dia merasa risih dan akhirnya sama, dia memukul si Nani hingga jatuh dan sampai tewas. Saat itu juga anaknya ada, Sylvia 3 tahun. Itu dibunuh juga. Ini sadis banget si Rian ya. Anak kecil juga dibunuh, dia kan gak pandang bulu. Dan dia dikuburnya bersamaan. Yang bikin sedihnya tuh posisi jenazahnya tuh sama dia tuh ditutup, si anak ini ditaruh di paha ibunya. Sumpah ini nggak ada kemanusiaan banget ya. Kalau membunuh ini biasanya nggak tahu deh ya kenapa faktornya. Pokoknya korbannya itu 2, si ibu Nani sama anaknya Sylvia. Jadi total ada berapa tadi? Guntur, Zainal Abidin, Agustinus, sama Aksoni. Sama ini 6 korban. Nah, korban selanjutnya ada Ariel Somba dan Vicentus Yudi Priyono, atau bisa dipanggil Yudi lah ya. Jadi nih tadinya nih si Rian ini udah ngebunuh si Ariel. Cuma berhubung si Yudi ini tahu, jadi sekalian Yudi tapi dibunuhnya di malam hari. Jadi 2 lagi nih yang dibunuh dengan cara yang sama. Walaupun sempat melawan, tetap kekuatan Rian lebih najils. Jadi totalnya sekarang udah ada 8 orang. Gila, cepet ya, 8 banget. Nah, korban selanjutnya ada 2 juga, tapi ini kayaknya terpisah ya. Ada namanya Grada dan Arsori. Cuma di sini Grada gue nggak nemuin apa kronologinya. Katanya kalau Arsori ini juga dia lebih parah sih dia pukulnya, tapi dibunuhnya juga di halaman belakang juga lah. Pokoknya dikuburnya masih daerah-daerah situlah si Arsori. Jadi totalnya kan udah ada 10. Nah, yang terakhir ini yang paling sadis. Ini udah 10 ya, tinggal 1. Ikutin terus. Nah, yang menjadi kasus terakhir dan kasus yang bikin Rian ini ketahuan itu kasus yang ke-11 korban ini. Yang terakhir itu namanya Harry. Jadi Harry ini berumur sekitar 40 tahun. Kayaknya gadun kali ya bahasanya, kayak gitu najils. Jadi tuh kasus terakhir ini menjadi kasus yang terkuak sampai si Rian ini jadi kayak ketahuan lah kalau jejak pembunuhan dia ternyata bukan Harry aja, ternyata ada 10 lagi yang di kampungnya. Makanya dia tuh disebut dengan Rian Jombang ya, karena kebanyakan tuh ngebunuhnya di Jombang gitu loh maksudnya. Nah, kalau kasus yang terakhir ini, jadi tuh kasus pertama tertangkapnya itu pada Juli 2008. Jadi tuh si Rian ini udah tertangkapnya di tanggal segitu ya, di tanggal Juli 2008, ketika 7 potongan manusia dan 2 tas serta kantong plastik ditemukan di daerah Ragunan, kebun binatang gitu, di Jaksel ya kalau Ragunan itu ya. Jadi potongan tubuh itu diketahui milik Harry, yang tadi Harry 40 tahun itu. Jadi dibuangnya tuh di Ragunan. Korban terakhir yaitu Harry Santoso berumur 40 tahun ini, manajer swasta. Harry adalah gebetannya Rian. Terakhir ya, gebetan terakhir. Jadi kayaknya sih gadun kali ya gitu. Yang dibunuh di sebuah apartemen di kawasan Margonda, Depok. Nah, ini kasus terakhir ya. Jadi pembunuhan itu tuh awalnya nih katanya Rian tuh nekat menghabisi si Harry ini karena cemburu. Harry datang ke apartemen Rian. Setelah itu dia melihat foto si Noval. Nah, Noval ini tuh pacarnya ya. Jadi kan kalau gadun sama pacar beda ya. Mungkin si Harry gadunnya, si Noval ini pacarnya. Jadi waktu itu si Harry ini melihat foto si Noval. Dan si Harry ini tuh kayak menggoda si Rian. Dia ngomong kayak, udah itu buat gue mau main sama dia gitu-gitulah. Mungkin kayak centil lah si Harry-nya ini pengen main sama Noval. Mendengar kata-kata si Harry itu, si Rian ini langsung naik pitam. Dia langsung pergi ke dapur dan mengambil pisau. Di situ sempat kayak sebelumnya pececokan dulu nih, kayak adu mulut, adu bacot, adu najils gitu ya maksudnya. Mereka kayak berantem dulu sampai baku hantam. Akhirnya si Rian itu ngambil pisau di dapur, langsung menusuk bagian ulu hatinya Harry sampai Harry ini terkapar. Dan bukannya
apain? Apa dia panik? Enggak. Dia menyeret Harry ke kamar mandi. Disitulah Ryan memulai aksinya dengan memukul Harry dengan tongkat besi sampai dia tewas. Nah, untuk menghilangkan jejak, dia bingung dong. Akhirnya dia tuh memotong-motong bagian tubuhnya si Harry yang tadi tuh dimasukin ke tas sama kantong plastik. Jadi tuh dipotong-potong sama dia saking dia paniknya mungkin. Ya udah, akhirnya dia memanggil taksi. Langsung Ryan OTW cus langsung ke Ragunan, dan disitulah dia membuang mayat-mayat Harry. Nah, lebih begonya, lebih najisnya itu si Ryan sama pacarnya si Noval ini, si Noval ya. Dia tuh nggak cuma membunuh, tapi menggeledah atau merampok kayak misalkan dompet, kartu ATM-nya si Harry ini dipakai sama mereka, di foya-foya deh tuh mereka ya, buat apa nggak tahu, najis. Dan akhirnya tuh pertama yang ketangkap si Noval, karena si Noval teridentifikasi, pokoknya ketahuan deh. Dia tuh pakai kartu ATM-nya si Harry dan terekam CCTV ATM. Akhirnya dari Novala itu, jadi polisi bisa langsung menangkap si Ryan. Dan akhirnya Ryan tertangkap dan mengakui dan menceritakan semua kejadiannya. Dan Ryan memang total 11 korban, 10 di kampung, satunya di Jakarta. Dan di Jakarta ini yang dia sial. Jadi pada April 2008, akhirnya Majelis Hukum Pengadilan Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ryan. Menurut hakim, Ryan bersalah atas pembunuhan 11 orang. Dan Ryan juga sempat menulis kisahnya ini, buku yang sempat juga katanya tuh udah keluar negeri, maksudnya kayak berita ini tuh sampai keluar negeri, dengan judul The Untold Story of Ryan gitu, Ryan ya, 2009. Ya, semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita lebih hati-hati dalam berkenalan, terus kayak percaya sama seseorang. Karena apa ya, sekarang tuh nggak bisa dilihat dengan orangnya kalem, apa orangnya tuh kayaknya baik gitu. Jadi yang pakai peci baik, terusnya yang ngerokok nggak baik, yang tatoan nggak baik, itu nggak bisa dinilai sekarang. Jadi tetap safety dan hati-hati dalam berkenalan. Kalau pengen ketemuan, kalau bisa di tempat halayak rame ya, jangan di kosan atau di mana. Itu nanti kalau lo dibunuh, mati, dipotong-potong, gak ada yang tahu nanti keluarga lo. Najis. Iya, sekian itu aja video tentang perjalanan Ryan Jombang membunuh 11 korbannya. Semoga menjadi pelajaran buat kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau pengen yang request boleh komen di bawah. Aku bahas apa lagi, tapi yang menyangkut dengan ini ya, dunia pelangi, pasti aku bahas. Pokoknya makasih banget yang udah subscribe, sehingga gue udah 1000 subscriber. Doain aja cepet dimonetisasi. Udah gitu aja ya. Salam Najils.